Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Derajat Kusuma Adi dari kelas 10 RPLP, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposisi, logika informatika, dan metode penalaran pada bab 1 berpikir komputasional materi informatika. Jadi kita akan mulai dari proposisi. Proposisi itu apa? Proposisi itu adalah suatu pernyataan yang berdasarkan fakta dan memiliki subjek di dalamnya. Nah, proposisi ini memiliki struktur yang terbagi dari 4 bagian. Yang pertama tentu saja adalah bagian terpenting dari proposisi, subjek, yang merupakan pemeran dari proposisi ini, dari skenario proposisi itu. Yang kedua adalah kopula. Kopula ini adalah yang menyambungkan subjek dan predikat. Predikat ini adalah struktur bagian ketiga, yang merupakan kata kerja dan aktivitas yang dilakukan oleh subjek dalam suatu proposisi. Predikat ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui kuantor. Kuantor itu adalah penjelas dari predikat. Ini adalah struktur dari proposisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis proposisi. Proposisi itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah proposisi tunggal. Proposisi tunggal ini adalah proposisi yang dalam satu kalimat sudah membahas antecedent atau pernyataannya dan konsekuen atau kesimpulannya. Nah, proposisi majemuk ini menjelaskan pernyataan dan kesimpulan dalam kalimat yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi cukup singkat untuk materi proposisi. Kita akan lanjut ke logika informatika. Logika informatika itu ada 5 poin. Yang pertama ada negasi, yang dilambangkan dengan tanda gelombang seperti ini. Negasi ini cuma kebalikan. Jadi jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah, seperti itu. Hanya kebalikan saja. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi yang disimbolkan dengan tanda ke atas seperti ini, seperti tanda pangkat. Konjungsi ini adalah pernyataan dan. Jadi supaya programnya bisa jalan, maka 2 value itu harus benar. Jadi jika P dan anggaplah Q ini sama-sama benar, lalu memiliki konjungsi, maka programnya benar. Tapi jika salah satu saja itu sudah salah, maka pernyataannya juga salah, seperti itu. Apalagi jika dua-duanya salah, lebih salah lagi. Nah, kalau konjungsi itu adalah pernyataan dan, maka yang nomor 3 kita memiliki disjungsi. Itu konjungsi, ini disjungsi. Disjungsi dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Kalau ini ke atas, ini ke bawah. Kalau ini dan, ini atau. Atau itu bagaimana? Atau itu berarti salah satu saja yang perlu benar. Jadi jika P benar, lalu P disjungsi Q dan Q itu salah, maka programnya tetap benar karena sudah ada nilai benar di sini. Maka karena sudah memenuhi syarat, maka programnya juga benar. Akan tetapi jika dua-duanya salah, ya tetap saja programnya akan salah, seperti itu. Lalu yang keempat adalah implikasi, yang dilambangkan dengan simbol panah satu arah seperti ini. Implikasi itu adalah suatu logika di mana satu-satunya cara untuk programnya tidak jalan itu adalah dengan seperti ini. P, value pertama, nilai pertama itu benar, sedangkan value kedua adalah salah. Ini akan salah. Di luar skenario ini, maka apapun yang menggunakan implikasi itu pasti programnya akan selalu benar, seperti itu. Lalu kita memiliki biimplikasi. Biimplikasi disimbolkan dengan tanda panah 2 arah, seperti itu. Nah, biimplikasi ini berarti bahwa agar suatu program berjalan, maka 2 value itu harus memiliki value yang sama. Jadi jika P adalah bernilai benar, lalu B implikasi Q dan Q memiliki nilai salah, maka programnya akan salah karena sudah tidak sama value-nya. Tapi jika kita ganti P menjadi S sehingga dua-duanya salah, maka programnya ini akan benar karena 2 value-nya sudah sama, seperti itu. Jadi itu saja untuk logika matematika. Jadi negasi itu kebalikan, konjungsi itu dua-duanya harus benar, disjungsi itu hanya salah satu yang harus benar. Kalau implikasi hanya
satu skenario saja yang bisa salah, yang lain benar, dan diimplikasi itu value-nya harus sama semua. Seperti itu. Lalu kita masuk ke metode penalaran. Metode penalaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif ini berarti bernalar dengan menarik kesimpulan dari 2 pernyataan, satu khusus, satu umum. Contohnya begini, secara umum, semua mamalia itu memiliki bulu. Secara khusus, kucing adalah hewan yang memiliki bulu. Jadi bisa kita simpulkan melalui deduktif, secara deduksi, bahwa kucing adalah hewan mamalia. Kenapa? Karena kucing memiliki bulu, sedangkan semua hewan mamalia punya bulu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kucing merupakan hewan mamalia, seperti itu. Itu secara deduktif. Yang kedua adalah secara induktif. Induktif ini adalah metode bernalar menggunakan observasi atau pengamatan kita saja. Jadi contohnya begini, seseorang mengamati bahwa elang itu punya mata, harimau itu punya mata, hiu itu punya mata, kucing itu punya mata, sehingga dia menyimpulkan secara induktif bahwa semua hewan itu pasti memiliki mata. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah metode bernalar abduktif. Abduktif ini adalah mencari kemungkinan yang paling mungkin di antara kemungkinan lainnya, mencari kesimpulan yang paling masuk akal, seperti itu. Contohnya begini, Udin terlihat ngebut di jalan pada jam 6.50 memakai seragam sekolah, seperti itu. Secara abduktif bisa kita simpulkan bahwa Udin ini terlambat ke sekolah. Kenapa? Karena dia terlihat menggunakan seragam sekolah dan dia terlihat di jalan itu pukul 6.50, yang mana hampir waktu masuk sekolah, sehingga bisa kita bayangkan bahwa mungkin Udin ini ngebut karena dia tidak ingin terlambat ke sekolah, seperti itu. Itu secara abduktif. Dan ya, jadi itu saja untuk materi kita tentang proposisi logika informatika dan metode penalaran ini. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Dan ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing out.